Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah ya. Kali ini saya ingin membahas yang sebetulnya ini tuh udah lama banget, dan bahkan yang bertanya ini cukup banyak sekali yang bertanya, tetapi saya sering terlupakan di dalam pembahasan ini, dan kali ini mungkin saya ingat yang banyak dipertanyakan itu. Apa sih yang banyak dipertanyakan? Yang banyak dipertanyakan itu adalah gimana hukumnya ketika sepasang suami dan juga istri ketika sedang melakukan berhubungan biologis, tetapi salah satu dari pasangan kita membayangkan, misalkan seorang suami yang membayangkan wanita lain gitu, ataupun seorang istri misalkan yang membayangkan laki-laki lain gitu. Itu hukumnya gimana? Nah, ini yang banyak sekali dipertanyakan. Aku tuh pernah membaca di dalam kitab Qurratul Uyun, tetapi penjelasannya di dalam kitab Qurratul Uyun itu agak kurang lengkap seperti itu. Agak kurang lengkap, sehingga saya cari-cari, lihat-lihat lagi, ternyata saya ketemukan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pada juz ketiga pada ini halaman berapa? Halaman 180. Oleh karena itu sekarang saya mulai berani untuk menjawab pertanyaan ini. Ini pembahasannya cukup sangat panjang sekali. Mungkin saya tidak akan membacakan dengan referensinya ya. Karena kalau dengan referensinya ini nggak akan cukup sampai 1 jam. Ini agak cukup panjang. Baik, saya langsung aja bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun misalkan bagi pasangan suami ataupun istri misalkan menghayal ataupun membayangkan, misalkan ini contoh kasusnya seorang suami deh ya, meskipun sih kemungkinan itu akan lebih memudahkan di dalam membayangkan itu adalah seorang wanita sebenarnya, karena wanita itu daya khoyali wanita itu, perempuan itu sebetulnya lebih tinggi loh daripada laki-laki. Ini secara penelitian. Jadi secara penelitian daya khoyali seorang perempuan itu lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Karena biasanya kalau laki-laki itu karena Allah memberikan akalnya itu lebih banyak, lebih berperan daripada perasaannya, sehingga biasanya kalau laki-laki itu mau melakukan suatu perkara itu biasanya suka fokus seperti itu. Nah makanya bagi seorang suami yang berpoligami, misalkan punya istri 3, punya istri 2, sebetulnya istri yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga itu sebetulnya tidak harus cemburu juga. Jangan-jangan ketika melakukan berhubungan dengan istri yang pertama, jangan-jangan suamiku membayangkan dengan istri yang kedua misalkan. Enggak seperti itu. Karena biasanya seorang laki-laki itu kalau udah mau melakukan suatu pekerjaan itu biasanya fokus. Jadi sekarang yang ada di hadapanku ini siapa sih? Yang ada di hadapanku ini adalah istriku yang pertama. Biasanya laki-laki fokus ya ini, yang sekarang ada di depan mata ya ini gitu. Ketika nanti sedang di hadapan istri yang kedua ya ini gitu, yang ada di hadapannya. Itu biasanya seperti itu. Justru yang lebih cenderung ini adalah daya khoyalin itu adalah seorang perempuan seperti itu. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga dong kalau misalkan ada seorang laki-laki membayangkan wanita lain, ya tidak menutup kemungkinan juga seperti itu. Jadi kalau misalkan salah satu pasangan kita, misalkan saya contohkan seorang suami yang misalkan membayangkan wanita lain, ya tentu selain dari istrinya ya, ketika melakukan berhubungan itu, kalau saya baca di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini, menurut pandangan ulama itu ikhtilafiyah. Artinya ikhtilafiyah itu berbeda-beda pendapat. Dan kan setelah saya beres baca kitab ini ada beberapa ulama yang saling berdebat. Maksudnya bukan berdebat permusuhan, bukan. Maksudnya adalah menurut pendapat ini seperti ini, ditempas menurut pendapat ini, menurut ini, begitu. Seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama.
seperti itu. Nah, ada salah satu ulama, artinya ada sebagian ulama, sekumpulan ulama ini dikatakan dengan ulama ahli tahqiq. Seperti siapa saja di sini? Seperti Ibnul Firqah, seperti Syekh Jamalil Islam, seperti Syekh Kamalil Rodad, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan juga ada ulama-ulama yang lainnya. Itu hukumnya menghalalkan. Ya, tapi ini belum selesai nih pembahasannya ya. Ini masih dari salah satu pendapat ulama, belum saya sampaikan pendapat yang lain seperti itu. Kemudian juga di sini juga ada disampaikan keterangan referensinya, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini mengatakan Innallaha Ta'ala tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha. Jadi yang artinya itu adalah sesungguhnya Allah itu akan membalas kepada umatnya kepada perkara yang dibicarakan di dalam hatinya. Ya karena kan itu kan bukan pekerjaan fisik kan, membayangkan itu kan, itu berlandaskan dari hati dan juga daya khayali dari pikirannya, seperti itu. Nanti akan saya bahas yang lebih dalam. Dan juga bisa dilengkapi dengan dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Jadi di dalam dalil Al-Qur'an itu kan dikatakan aw tukhfu yuhasibkum. Maka kita itu ya akan dihisab dengan apa yang diungkapkan oleh hati kita. Sebetulnya sih dalil Al-Qur'an ini dan juga hadis ini itu sebetulnya bermaknanya umum. Seperti itu. Jadi bukan dalil Al-Quran dan juga hadis ini bukan memang spesifik di dalam sedang membahas ini, bukan. Itu umum kalimatnya, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan di dalam dalil Al-Quran ini adalah kalau misalkan contohnya gini nih, kalau kita gak paham. Misalkan kita melihat kepada seseorang, baik yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Tetapi hati kita berkata buruk misalkan pada orang tersebut. Itu misalkan kok jelek banget ya orang itu, misalkan seperti itu. Seolah-olah kita itu menghina akan ciptaan Allah. Padahal kita misalkan gak kenal gitu, terkadang ujung aja hati kita berkata seperti itu. Nah, meskipun hati yang berkata, lisan tidak berkata, itu tetap menjadi suatu dosa. Karena hati kita yang udah berbicara buruk gitu. Dan yang tahu akan urusan hati itu hanyalah milik Allah, hanyalah Allah semata, seperti itu. Ya, sehingga kan di dalam suatu keterangan pun ketika kita bertujuan baik, maha baiknya Allah. Ketika kita bertujuan baik, hati kita berkata baik, bertujuan ingin melakukan suatu kebaikan, maka pada saat itu Allah akan menulis pahala tersebut. Meskipun pada saat itu aku belum melakukan pekerjaan baik itu, baru niat aja. Tetapi kalau misalkan kita mau bertujuan melakukan sesuatu maksiat ataupun hal yang tidak dikaridho gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya Allah, Allah itu tidak akan langsung menuliskan kejahatan hati kita itu. Kita ditunggu oleh Allah, ditangguhkan sampai sekitar 6 jam. Kalau misalkan sampai sekitar 6 jam kita sudah keburu istighfar, maka tidak akan dituliskan. Kita sudah keburu wudhu, kita sudah keburu bertolabul ilmi, ataupun kita sudah keburu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Maha baiknya Allah. Tetapi kalau kebaikan justru langsung Allah catat seperti itu. Ya, jadi Syekh Taqiyuddin melihat hadis tersebut. Itu adalah, ini diperjelas ya. Ini diperjelas. Menurut Syekh Taqiyuddin, kalau kita itu ada mengazam, artinya mengazam itu bermaksud dia mau melakukan zina ataupun muqaddimah zina, maka itu hukumnya membayangkan tersebut hukumnya menjadi diharamkan. Kalau tidak ada niat mengazam, maka itu tidak menjadi apa-apa. Artinya tidak menjadi suatu keharaman. Adapun pendapat dari Ibnu Al-Hajj Al-Maliki mengharamkan membayangkan wanita lain. Kenapa hukumnya diharamkan? Karena itu bisa termasuk warna dari zina. Dan sebagian ulama juga berpendapat ini yang mengharamkan ya.
yang mencontohkan seseorang mengambil tempat minum dan ia itu menghayalkan, membayangkan bahwa itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, ini pendapat ini yang saya temukan di dalam kitab Qurratul Uyun, cuman satu pendapat ini saja. Jadi sekali lagi, kenapa ulama menghukumi, ada ulama yang menghukumi mengharamkan, itu diibaratkan misalkan kita itu ada orang tersebut, ada orang yang udah terbiasa mabuk, pada saat itu enggak ada minuman pemabuknya, cuman ada air putih doang, tetapi karena saking pengen mabuknya, ketika minum air putih pun ia bayangkan kalau dia itu sedang meminumi arak, berarti dia membayangkan sedang melakukan suatu kemaksiatan. Nah, karena dia membayangkan suatu kemaksiatan itu, nah itulah yang menjadikan haram seperti itu. Dan ada lagi ini perbedaan pendapat ulama seperti yang tadi, seperti sependapat dengan Syekh Taqiyuddin, membenarkan mengharamkannya itu seandainya benar-benar akan melakukan zina karena menghayalkannya. Nanti saya kasih contoh ya. Tapi sebagian ulama tidak menetapkan keharamannya karena hanya sekedar menghayal jika dirinya tidak bermaksud untuk melakukan berzina. Karena apa? Karena menghayal itu merupakan hanya pekerjaan melihat saja. Baik. Referensi yang saya bacakan meskipun hanya artinya saja, saya takut agak kurang paham, sehingga akan saya kasih contoh ya. Saya takutnya nggak paham nih apa yang saya jelaskan ini. Jadi inti dari barusan saya baca dari kitab Tuhfatul Muhtaj ini memang ikhtilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Kalau ketika kita membayangkannya itu bermaksud nantinya akan melakukan zina ataupun muqaddimah zina, itu baru diharamkan. Misalkan gini nih, ada seorang suami yang mana dulunya itu punya pacar gitu ya. Jadi udah mantan pacar dong ceritanya ya, karena menikahi wanita lain gitu. Nah, pada suatu waktu ini sang suami itu ketemu sama mantan pacarnya yang dulu, aduh ini soswetan lagi, kayaknya ini udah ketemu dari reunian nih biasanya ya. Ketika udah ketemu misalkan ya biasalah, misalkan saling tuker WA, kemudian berlanjut saling WA-WA-an gitu ya, saling sapa-sapa di sana. Kok setelah saling sapa-sapa kok akhirnya terpicu kembali dari sang suaminya itu ada rasa gairah misalkan kepada mantan pacarnya dulu, misalkan saya bayangkan seperti itu aja deh, takutnya nggak paham. Nah seperti itu, bahkan misalkan sempat bertemu beberapa kali gitu ya dengan mantan pacarnya itu. Nah akhirnya ketika sang suami melakukan berhubungan dengan istrinya, sehingga terbayang-bayang gitu mantan pacarnya, karena sang suaminya memang lagi kasmaran lagi misalkan sama mantan pacarnya itu. Nah ketika mau melakukan berhubungan dengan sang istri, membayangkan dengan sengaja sang suaminya membayangkan bahwa yang di depan itu adalah bukan istrinya. Karena pada saat ini sang suaminya sedang kasmaran sama mantan pacarnya, sehingga membayangkan sosok wujud istrinya itu adalah mantan pacarnya itu. Bahkan dalam hati sang suami berkata seperti ini dalam hatinya, kalau pada suatu saat aku bertemu dengan mantan pacarku, bahkan kalau misalkan nikah lagi aku kayaknya gak mungkin. Nanti istriku, aduh gimana kalau ketahuan aku nikah lagi. Bahkan aku mau melakukan berzinah dengan mantan pacarku. Ataupun gak sampai melakukan zinah, ya setidaknya muqaddimah zinah deh. Kalau ketemu lagi nanti maaf ya, misalkan akan aku pegang tangannya atau akan aku rangkul misalkan seperti itu. Nah itu adalah muqaddimah zina. Kalau bertujuan sengaja membayangkan dan bermaksud ingin melakukan suatu kemaksiatan, itu yang dihukumi diharamkan. Ya, yang diibaratkan seperti tadi air putih, tetapi membayangkan bahwa ini adalah arak yang memabukkan, seperti itu. Tetapi kalau ada ulama yang menghalalkan, itu karena memang yang namanya menghayal itu merupakan pekerjaan melihat.
Ya contohnya adalah seperti ini, misalkan nih, kita kan setiap hari otomatis kan akan bertemu lalu lalang dengan laki-laki bertemu dengan wanita, wanita akan bertemu dengan laki-laki, seperti itu kan. Tetapi pertemuan itu ya biasa aja gitu ya, kita nggak mengingatnya. Tetapi ketika kita udah sering-sering melihat, misalkan nih kita udah sering biasa melihat konten YouTube misalkan, seperti itu ya. Kita udah biasa nih melihat konten YouTube. Misalkan seorang wanita yang melihat di dalam konten kreator YouTube-nya laki-laki, atau laki-laki yang melihat konten kreatornya itu adalah seorang wanita. Padahal bertujuannya kita tuh misalkan ingin mendapatkan ilmu ataupun ingin mendapatkan suatu hiburan misalkan, seperti itu. Itu sebetulnya sih kembali kepada pola pikir kita nanti ujung-ujungnya ya. Sebetulnya sih seperti itu. Nah, karena ada dari melihat itu, maka itu secara otomatis akan masuk nih ke otak memori kita. Secara otomatis kan asal masuk kan ke otak memori kita. Jadi wajar kalau misalkan memori itu akan datang dengan tiba-tiba seperti itu. Ketika kita melakukan berhubungan dengan istri kita ataupun istri kita ketika melakukan berhubungan dengan suami kita gitu, kok ujung-ujung ada gitu bayangan bayangan laki-laki artis Korea yang ganteng itu misalkan, ujung-ujung ada gitu misalkan bayangnya itu, ataupun seorang laki-laki kok ujung-ujung ada nih bayangan seorang wanita itu misalkan yang aku lihat di konten YouTube misalkan. Itu wajar ya, wajar aja karena memang kan udah ke masuk ke dalam otak memori kita. Nah kalau misalkan ujung-ujung aja tiba datang seperti itu, yaitu sebetulnya sih tidak diharamkan karena memangnya secara alamiahnya ya bekerjanya seperti itu. Makanya ulama mengatakan bahwa menghayal itu merupakan pekerjaan melihat. Artinya ya gak mungkin kita ujung-ujung menghayal kalau kita tidak pernah melihat. Mungkin seperti itu ya. Nah begitu lagi ya. Jadi insya Allah ya bisa dipahami ya di dalam perbedaan pendapat ulama di sini. Meskipun sih sebetulnya saya enggak baca seluruh perbedaan pendapat ulama. Dari di sini ada lengkap di dalam kitab ini menurut mazhab Imam Maliki bagaimana Hanafi, tetapi saya enggak terangkan karena takut terlalu melebar lah pembahasannya. Tetapi poin intinya adalah seperti itu. Kalau kita bermaksud, bertujuan, bahkan nantinya bermaksud ingin melakukan suatu maksiat, maka itu hukumnya diharamkan. Tapi kalau misalkan bayangan itu ujug-ujug ada aja dengan sendirinya, ya secara alamiahnya, ya kita cukup pemparkan, kata ini di depan saya ini suami saya gitu, jangan kemana-mana wahai pikiran gitu, ya itu enggak apa-apa seperti itu ya. Jadi insya Allah ya, ini yang banyak banget dipertanyakan, mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya bacakan. Referensinya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bisa dilihat pada juz 3 pada halaman 180. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.